Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz Mulyani dan para santri Pondok Tafsir Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat pagi ini kita bisa seperti biasa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa serta pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan Waqiah, serta dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca dan kita pelajari menjadi mudah-mudahan selain menjadi amal soleh dan menjadi saksi syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan yaitu tafsir surah Ar-Rahman ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Yukhraju min atau yakhruju atau yakhruju atau yukhraju boleh. Yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia dan jin. Jadi Allah selalu mengingatkan kepada manusia dan jin secara khusus, karena kalau hewan itu enggak dikasih nikmat banyak sama Allah, enggak seperti manusia dan jin. Hewan makanannya cuma rumput aja, dia nggak makan macam-macam. Hewan yang makan daging nggak makan rumput, ya kan? Tapi kalau manusia rumput, daging semuanya dimakan, ya kan? Ya, kangkung hijau-hijauan, buat kambing doyan, buat sapi doyan, tapi orang juga doyan, ya kan ya? Daun singkong buat kambing doyan, buat sapi doyan, tapi orang juga doyan. Tapi singkong kambing nggak doyan, kalau orang singkong doyan, benar kan? Ya kan? Singkong rebus, singkong goreng, keripik singkong, comro, misro, ya kan? Dari singkong, bahkan ada lapis kue singkong, macam-macam singkong dibikin, ada bubur singkong. Itu siapa yang doyan? Manusia. Ada lihat sapi makan singkong goreng? Nggak doyan, ya. Ada comro misro makan kambing, sayang, ya, mendingan buat kita. Nah itu, jadi banyak kenikmatan yang dinikmati oleh manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditegur, wajar, ya. Kalau orang kerja dikasih fasilitas terus enggak kerja, ya ditegur. Tapi memang kalau enggak dikasih fasilitas enggak kerja, ya enggak ditegur. Sama, kita ditegur itu beruntung sama Allah, ya. Manusia ditegur sama Allah itu untung, berarti diakui sebagai hambanya. Nah kalau udah nggak ditegur oleh Allah berarti udah nggak diakui sebagai hambanya. Udah, biarin kata Allah. Nggak bakalan diperintahkan untuk bersyukur, nggak diperintahkan untuk sholat, nggak diperintahkan untuk ngaji. Biarin apa? Isma syita, hiduplah sesukamu. Tapi fa innaka mayyitun, tapi engkau pasti mati, pasti jadi mayit, pasti jadi jenazah.
mau kemanapun perginya, mau kemanapun hidupnya, bagaimana cara hidupnya, pasti mati. Ya, pasti mati. Dan setiap mati, ya itu pintu awal pertanggungjawaban. Ya, di kuburan pertama ketemu mungkar nakir. Wah, gua gedik nih, pas nih ya. Kafir atau enggak sholat banyak masa gua gedik nih. Nah, kata mungkar nakir itu gedik jebret. Ya, dalam satu hadis diriwayatkan soal itu pukulannya mungkar nakir aja itu kampaknya kalau dipukulin ke gunung hancur. Bayangin ya, ini dipukulin ke kita. Nah itu jadi orang-orang tidak beriman. Ya, tuh baru ketemu di alam barzah, kuburan sama mungkar nakir. Belum nanti di apa? Yaumil hisab. Belum lagi nanti di neraka. Ditegur di dunia supaya kita selamat, bersyukur. Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya nikmat mana lagi yang kalian dustakan, yang kalian ingkari, yang kalian kufuri. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan di dalam dunia ini, yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan. Menjadi potensi bisnis, menjadi potensi pendapatan, persorangan, perusahaan, dan bahkan akhirnya negara karena dari pajak. Apa Allah ciptakan laut selain kemarin laut itu marajal bahrani yaltaqiyan, dua laut yang Allah ciptakan untuk menunjukkan kekuasaannya di bumi ini kepada manusia, yaitu laut tawar dan laut asin, tapi tidak saling melewati. Dia punya wilayah masing-masing, tidak saling menyerang, tidak saling bagian, tidak saling melewati. Maka itulah etikanya, adabnya manusia sesuai pada tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin menjadi konflik, menjadi perang itu karena haknya ingin mengambil hak orang lain. Negara diserang karena mau ngambil minyaknya, negara diserang karena pengen ngambil tanahnya, kekuasaannya. Nah itu yang bikin masalah. Padahal air aja tunduk ya sama Allah, kamu jangan lewat sini, kamu jangan lewat sini, udah selesai. Yang bikin masalah kan begitu, ya kan, melampaui batas antara hak dan kewajiban masing-masing. Kenapa orang ditangkap KPK? Karena melampaui batas, sudah digaji, udah difasilitasi, kemudian dia mengambil hak orang lain, ya, atau merugikan negara. Kalau hidup kita sesuai jalur, mengambil hak kita sesuai dengan kapasitas kita, tidak mengambil hak orang lain, melaksanakan kewajiban kita, kita aman. Nah itu. Nah Allah ingin tunjukkan di antara potensi laut. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan. Laut yang begitu luas, 2/3 dari apa? Bumi, darat, dari darat. Jadi lautan itu 2/3 dari darat. Kita darat aja luas kayak gini, apalagi laut. Makanya sebesar apapun manusia, kapal laut maupun apapun, kalau udah di tengah laut terlihat kecil. Di tengah laut terlihat kecil semua. Bahkan besi setebal ini itu bisa pecah kalau dihantam ombak yang besar, kan? Bisa menenggelamkan kapal laut. Dulu Titanic sejarahnya, apalagi perahu kecil mah ya. Tuh air laut, air yang kalau ngamuk itu udah nggak ada bandingannya, nggak ada lawannya, nggak ada penahannya. Tapi laut telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk manusia. Selain ikan yang tiap hari jutaan manusia makan ikan nggak habis-habis. Coba bayangin, manusia nernak ikan ke di laut? Enggak. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, nelayan banyak banget tiap hari. Mulai dari perahu kecil, perahu sedang, kapal gede yang tiap hari nangkap ikan. Itu nggak pada berenang,
disiapin oleh Allah ikannya. Masya Allah. Banyak orang kaya karena jadi bisnis ikan. Ikannya gratis. Abi punya 10 empang aja mempanin lele, mempanin gurame, berat beli purnya. Bener nggak? Berat nggak? Berat. 10 empang apalagi selaut. Ya, tuh Allah maha kaya. Nggak ada yang simpan, tapi gede-gede diambilin tiap hari, tiap malam sama nelayan. Tiap hari di pasar ada orang jualan ikan. Ikan mana? Ikan laut. Punya siapa? Punya saya. Dari mana? Dari laut. Punya siapa? Punya Allah. Benar nggak? Ikannya punya siapa? Dari mana? Dari Allah. Untuk manusia. Tiap hari di pasar ikan ramai banget. Tiap hari di Bandar Jakarta, di rumah-rumah restoran, ikannya ikan bakar, seafood, dibakar, digoreng, di saus tiram. Itu ikannya dari siapa? Dari mana? Dari laut. Lautnya punya siapa? Punya Allah. Terus nggak bersyukur. Kita metik mangga tiap hari. Dikasih sama orang, ambil sepuasnya. Terus kita nggak terima kasih, kesel nggak? Kesel nggak yang punya mangga? Ambil kalau mau ambil. Tiap hari metik aja buat ngerujak, buat makan langsung, ya kan? Terus nggak ada terima kasihnya, kesel nggak? Ada yang punya mangga, besok mau gede lu minta lagi, ya kan ya? Besok udah nggak usah dia ambilin, nggak ada terima kasihnya. Kesel manusia. Allah tiap hari ikannya di laut diambilin. Tiap hari tonan, ribuan ton. Yang kata Bu Susi, ini mantan Menteri Kelautan, Indonesia ikannya itu yang dicuri oleh kapal-kapal asing itu per tahun 300 sampai 400 triliun. Bayangin, itu kalau beli cendol, Tambelang, Sukawangi, tenggelam 300 triliun. Ya, Zain, itu kalau beli cendol, tenggelam 300 triliun. Ya, 2 triliun aja penuh nih duit semestinya. Ratusan ribu. 2 triliun. Ya. Kita belum pernah lihat duitnya aja ya. Itu yang dicuri, belum yang tiap hari diambil nelayan lokal. Nah itu baru ikan. Nah ini Allah ingin jelaskan di sini salah satu potensi laut yang menjadi bisnis, menjadi ya pendapatan perorangan, pendapatan perusahaan, pendapatan negara itu mutiara. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Selain ikan yang tiap hari diambil juga itu ada mutiara-mutiara, terutama di laut NTB. Mutiaranya cakep-cakep. Dibikin kalung, dibikin gelang, dibikin hiasan. Mutiaranya itu menjadi sumber rezeki, sumber bisnis. Masya Allah. Di laut, ya banyak tuh mutiara laut. Masya Allah, luar biasa. Jadi selain ikan juga Allah keluarkan yaitu mutiara dari laut. Cakep-cakep, ada merah, ada hijau, ya, ada kuning, warnanya macam-macam, dan lumayan harganya. Dan itu menjadi salah satu bisnis manusia. Gak bisa manusia itu bikin ikan, bikin mutiara, gak bisa. Cuman bisanya ngelola. Ya, nah, bikin ikan gak bisa, cuman bisanya masakin, dimakan. Ya. Siapa yang bisa bikin udang ayo di dunia ini? Nggak usah udang agak gedean, berenat, tahu berenat? Tahu nggak berenat? Berenat itu kalau di Cirebon tuh udang kecil-kecil banget. Yang kecil-kecil itu yang bahan terasi. Ya, kecil-kecil. Itu sekali dikoruk pakai jaring lubangnya kecil, wah dapat banyak. Nah enak itu buat terasi. Masya Allah, makanya terasi yang dibuat asli dari bahan udang kecil namanya rebon.
Itu makanya Cirebon. Cirebon itu dari kata Cirebon. Airnya udang kecil yang dibikin apa? Terasi sama kecap. Oh, makanya kecap Cirebon mahal. Ya, sebotol bisa 150.000. Bahan asli. Cakep. Terasinya juga terkenal. Ya, terasi Cirebon dari udang-udang itu. Nah itu Allah berikan semuanya. Udang gedenya dikasih, udang sedangnya dikasih, udang kecilnya dikasih. Karena kalau pakai udang gede sayang. Lobster gitu. Ya yang gede-gede. Kalau dibikin terasi ya rugi. Udangnya aja sekilo 100.000. Ya udang gedenya tuh. Masya Allah. Juga ada mutiara yang terkandung di dalam laut. Belum lagi apa? Minyak. Masya Allah. Di lautan itu mengandung minyak yang sangat luar biasa. Yang memberikan kekayaan sumber rezeki bagi negara, bagi Pertamina. Ya kan? Oh dibor banyak minyaknya. Ya Allah. Laut tuh laut. Belum lagi laut itu berfungsi walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal alam. Laut berfungsi sebagai jalan jawar. Jawar itu lalu lalang, liwat. Ya, lewat. Tempat lewatnya apa? Lewatnya manusia. Yang dulu diawali inisiasinya oleh Nabi Nuh. Itu juga atas perintah Allah. Manusia pertama kali bikin kapal, bikin perahu besar itu Nabi Nuh, yang kemudian ditiru oleh manusia sekarang. Ya. Hamalna lahum fil fulki mashhun khalaqna lahum mimma amal apa di surah Yasin itu. Ya. Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin perahu agar dia selamat dari banjir besar. Nah, coba bikin jalan aja, bikin kali itu biayanya gede banget. Pemerintah DKI bikin BKT, ya BKT banjir kanal timur sampai Marunda dari Jakarta Tengah, yaitu dari Cipinang, itu triliunan biaya. Itu cuma untuk bikin ngalirin banjir air ke laut. Lah ini bikin laut siapa yang bisa? Ayo, nggak ada. Laut dibuat oleh Allah, ya kan? Nah, salah satunya itu untuk apa? Alat transportasi yang tidak bisa dilakukan melalui darat, yang tidak bisa dilakukan dengan pesawat. Maka laut berfungsi juga walahul jawari. Baginya laut itu berfungsi untuk transportasi. Kapal apa pesawat nggak bisa bawa kontainer, nggak kuat. Tapi melalui laut ada kapal induk, ada kapal-kapal yang besar yang membawa barang antar negara, antar pulau, itu di kapal. Isinya ada 1.000 kontainer. Pakai truk nggak bisa. Truk lewat laut tenggelam. Bener nggak? Coba truk suruh lewat laut, bisa nggak? Nggak bisa. Pesawat bawa kontainer nggak bisa. Bawa kayu jati 1 kontainer, bawa besi 1 kontainer, bahan baku dan sebagainya. Nggak bisa lewat jalan lain kecuali laut. Nah itulah sayangnya Allah. Gratis nggak jalan laut? Bikin jembatan aja cuman buat lewat motor mobil, berapa biayanya? Ini bikin jalan buat kapal-kapal besar. Masya Allah. Kirim barang dari Indonesia, Malaysia, ke Brunei, Singapura, ke Cina, ke Taiwan, kontaineran. Ya. Di JICCT itu, di ICT, di Priuk, itu ribuan kontainer tiap hari keluar masuk. Itu baru Priuk, belum Semarang, belum Surabaya, belum pelabuhan dunia lainnya. Itu semua bisa berjalan, salah satunya dengan apa? Adanya laut. Singapura negara terkecil itu bisa kaya raya
Ya, kaya itu karena punya pelabuhan yang dilewati oleh banyak kapal-kapal dunia. Pasti lewatnya ke situ. Jadi sumber pendapatan orang numpang lewat laut. Padahal lautnya punya siapa? Lautnya punya siapa? Punya Allah. Tapi masing-masing negara punya batasan darat dan lautnya. Kebetulan Singapura punya laut yang menjadi akses semua kapal. Jadi kaya, sumbernya itu dari laut. Jadi bukan hanya tempat lewat, jadi tempat sumber kekayaan. Ibaratnya jalan tolnya lewat situ. Kalau enggak ke situ, jauh muternya. Mendingan bayar, lebih cepat. Ibaratnya begitu. Tuh, ya, bikin pelabuhan jadi sumber kekayaan. Nggak mungkin nggak ada pelabuhan kalau nggak ada laut. Yang punya pelabuhannya jadi kaya. Belum lagi yang punya perusahaannya yang investasi di pelabuhan bikin keren, bikin wah jadi kaya. Itu semuanya karena ada laut yang tadi berfungsi sebagai apa? Potensi yang memberikan mutiara-mutiara menjadi sumber rezeki. Juga walahul jawaril munsya'atu fil bahri a'lam. Jadi laut itu punya potensi lagi yang lainnya yang sangat penting, itu adalah sebagai akses jalan, alat transportasi. Bayangin kalau nggak ada laut mau kirim barang gimana? Pakai pesawat sedikit kapasitasnya nggak buat, pakai truk nggak bisa lewat laut. Makanya air laut itu nggak pernah surut. Bayangin kalau air laut surut kayak di kali, kapal besar nggak lewat. Wah, nganggur semua. Benar nggak? Oh, itulah kalau kita renungi Al-Quran, ya, kita baca sambil kita pahami, kita ini semakin kecil, semakin tahu betapa banyaknya anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Tapi banyak manusia yang tidak syukur, faqalilan ma yashkurun. Manusia banyak yang lupa, banyak yang lalai atas nikmat Allah. Nah, itu kita bersyukur kalau diingatkan oleh Allah sehingga kita menjadi ingat sampai ayat 24. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat, menjadi amal soleh. Terus untuk memotivasi kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, jangan jadi hamba-hamba yang kufur, baik kufur akidah maupun kufur nikmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, membimbing keluarga kita agar terus kita di jalan yang diridhoi, dijauhkan dari jalan yang tidak diridhoi sampai akhir hayat kita. Terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga meraih husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kalam Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.